Masih ada di depannya doktor. Di depannya DR, bukan dokter. Kalau dokter Ibu Nur Ani. Nah itu dokter itu. Kalau saya doktor. Doktor Dasat Latif SOS, Sarjana Sosial, SAG, Sarjana Agama, MSI, Master Science, PhD, Philosophy of Doctor. Saya perlu jelaskan adek. DR di depan nama doktor itu berarti S3 dalam negeri. Kalau PhD seperti itu, PhD bacanya Philosophy of Doctor, artinya S3-nya di luar negeri. Nah, alhamdulillah Ustadz yang kecil-kecil begini, 2 doktornya. Dan 1 doktor dalam negeri, 1 juga doktor luar negeri. Alhamdulillah, itu karena jasa guru. Maka adik-adik sekalian, tidak kau dapat berkahnya hidup kalau gurumu kau hina. Percaya itu. Ada orang cerdas, ada orang banyak gelarnya, tapi susah cari kerja. Kenapa? Allah cabut berkahnya itu ilmu karena gurunya dia hina. Kita dulu zaman kecil, dulu. Oh, guru sangat ditakuti. Saya ingat itu. Ada namanya Bulubas. Namanya dulu waktu tak kecil Bulubas. Sekarang Mister. Itu kayu, tebalnya seperti ini. Nah, panjang 30 cm. Siapa nakal? Baris. Berdiri. Dipukul kita punya betis. Pah! Merah di sini berbaris 3. Tapi kita tidak pernah marah dan tidak pernah dilapor guru tak di polisi. Kenapa? Karena guru ingin melihat kita baik. Sekarang anak-anak baru dicubi, nalapor gurunya. Dongo. Kalau guru tidak mau peduli sama kalian, ngapain nak urus kau? Untuk apa? Bukan kau anaknya, bukan kau keluarganya, bukan sepupunya, gaji jalan, mak kau cerdas atau tidak gaji tetap diterima. Tapi karena tanggung jawab moral, tuturi handayani, maka kalian diurus. Coba, apa kira-kira ruginya guru? Gaji tetap jalan. You ranking 1 atau ranking nomor 33, nggak ada urusan. Gaji tetap jalan. Ayo. Tapi karena guru punya beran moral, saya mau lihat anakku baik. Kau dididik. Saya sempat itu ditempeleng, pak. Enggak, kita ikhlas. Melapor sama bapak, dipukul kak. Kau menton nakal. Nih, guru. Maka itu tadi guru, setiap saya ketemu guru dan sekolah, saya langsung ingat itu guru. Subhanallah, kita bisa seperti ini karena jasa-jasa dari guru yang ikhlas mengajarkan kita. Tuh, pertama. Kita nyanyi lagi dulu. Mengapa minuman itu haram? Karena merusak kepikiran. Mengapa berzina juga haram? Karena itu cara binatang. Mengapa semua yang enak-enak itu diharamkan? Mengapa semua yang asik-asik juga diharamkan? Jawabannya, itulah perangkap setan, umpannya ialah bermacam-macam kesenangan setan. Itu lagu tak kita dulu lagu kita seperti itu. Sekarang lagunya anak-anak apa? Pulang-pulangku berbadan 2. Nah, adik-adik sekalian, ayo kita lihat tema. Apa temanya? Ikhtiar dan tawakal. Siapa yang bisa kasih saya penjelasan apa itu ikhtiar? Saya kasih hadiah. Ayo, silakan. Oh, dia begini tahu angkat tangan. Angkat tangan dia begini. Maca kok.
Maca dia angkat tangan dia begini. Dia tahu saya ini. Sini. Sini. Saya kasih kau hadiah. Ya. Sebelum jawab pertanyaan tadi, ada passwordnya. Siapa namanya bapaknya Pak Wakil Bupati Luhut Timur? Siapa namanya bapaknya? Kalau begitu namanya istrinya Pak Wakil Bupati Luhut Timur. Istrinya. Nggak tahu juga? Nggak tahu juga? Siapa lagi namanya? Namanya istri? Ada nggak di sini? Ada. Ada, berarti kenal muka tidak kenal nama. Kamu warga negara, warga kabupaten yang tidak loyal. Sini dek. Siapa namamu dek? Jerry. Oh, Tom dan Jerry. Bapaknya ini pasti suka film karton. Itu Tom dan Jerry. Tidak pernah menang itu Jerry kodon. Dikalah terus. Nah, Jerry, apa penjelasanmu menurut kamu? Ikhtiar saja dulu, nggak usah tawakal. Ikhtiar dulu. Apa itu ikhtiar? Ikhtiar adalah usaha yang dilakukan seseorang. Oke, usaha yang dilakukan seseorang. Betul apa tidak? Betul setengah, tidak betul semua. 50% betulnya. Karena cuma 50% betulnya, hadiahmu gula-gula Hexos. Itu gula-gula dek, berkah. Sudah 8 waktu sholat ada di kantongku. Insyaallah berkah itu. Beda gula-gula caleg dengan gula-gula ustaz. Nah, ayo kita lihat. Apa itu ikhtiar? Ikhtiar adalah upaya yang dilakukan, usaha yang dilakukan. Dengan catatan tidak titik di situ, ada koma, garis bawahi, penting. Usaha tersebut yang diridai Allah. Itu ikhtiar. Beda usaha dengan ikhtiar. Kalau usaha, adik-adik mau, bapak guru mau kaya. Usaha, korupsi, itu usaha. Itu usaha. Saya mau kaya, mencuri, itu usaha. Tapi tidak ikhtiar. Kenapa? Tidak diridai Allah. Anda mau lulus, nyontek, usaha. Tapi tidak diridai Allah. Anda mau lulus, beli soal, nyogok pengawas, usaha. Tapi tidak diridai Allah. Maka ikhtiar itu adalah usaha yang diridai Allah. Nah itu usaha. Apa itu tawakal? Angkat tangan. Jangan kalau lagi trauma bilang Hexos di hadiana. Matre to gini. Ya, saya bisa kasih sebenarnya hadiah duit. Biasanya saya kasih hadiah duit, uang merah. Cuma kali ini saya tidak kasih karena ada caleg di sini. Sebenarnya beliau datang bukan atas nama caleg, tapi istrinya Pak Wakil Bupati. Jadi kalau ada dikasih nanti dibilangi lagi money politik. Mengerti Pak Koto? Sebentar kalau mau kau paling dikasih naik kau di atas mobilku saya kasih kok. Karena kalau di sini tidak boleh. Ya, jelas. Nah, tawakal itu adalah berserah diri kepada Allah setelah melakukan ikhtiar. Jadi tawakal dan ikhtiar tidak boleh dipisah. Kalau kita ikhtiar, endingnya harus tawakal. Tidak bisa tawakal kalau tidak ikhtiar dulu. Pasrah saja saya deh lulus tidak lulus. Terserah mi. Tawakal bukan tawakal itu putus asa. Jelas? Nah, saya kasih kalian resep. Ya.
Ini pribadi saya ya sebagai contoh. Nggak mau kak bicara orang lain. Saya mau supaya gampang. Ada faktanya, ada konkret contohnya. Adik-adik, saya 16 tahun kurang lebih saya menderita di Makassar. 16 tahun. Babak belur hidup saya. Bayangkan kalau kita makan coto satu mangkok bertiga ki. Bersaudara. Dikasih banyak lomboknya supaya sedikit dimakan. Coba. Karena susahnya makan waktu itu, bayangkan susahnya makan, akhirnya saya bilang sama adekku, daripada kau cuma lapar, lebih kau puasa Senin Kamis, kau puasa dapat kau pahala, lapar kau dapat kau pahala, dan itu terbawa sampai sekarang, terbiasa puasa Senin Kamis. Coba, pergi kuliah jalan kaki, dari Jalan Harimau tempatku ngontrak, jalan kaki ke Sultan Alauddin. Coba. SMA saya, SMA 4. Bukan empat istri ya, bukan empat istri. SMA 4, Makassar. Jalan kaki saya, dari Jalan Harimau ke Jalan Cakalang Makassar. Kurang lebih 5 kilo. PP 10 kilo. Itu misalnya kecil sampai sekarang. Ini ada tong kecil ini sini. Ini nak kuasa Allah. Dia sudah kelas 3 kecil, ini kelas 1 besar. Kuasa Allah. Subhanallah. Jalan kaki. Saya jadi loper koran bos. Loper koran. Naik sepeda BMX. Sudah sholat subuh, sepeda BMX. Hah? Pergi bawa langganan koran harian Fajar. Kadangkala diburu ki anjing yang punya. Hilang, dicuri lagi sepeda BMX ku. Sampai sekarang saya tidak tahu siapa yang curi itu. Coba. Pernah menjual es lilin. Jalan kote. Saya simpan depan kelas. Dia bilang guru tidak boleh bawa kue di dalam kelas. Saya simpanlah depan kelas sambil kuliah lihat terus. Habis minat curi. Pernah sama saya rasa itu. Masya Allah. Pertama kali saya pindah dari kampung saya di Pindrang. Pindah ke Makassar SMA. Namanya kita anak kampung. Nabi lagi kat temanku anak-anak ujung pandang, anak desa, anak kampung, kerjai kok. Dikunci kak pintu dari luar kalau istirahat. Sendiri kak kodon di dalam kelas. Coba. Sering saya dibully. Dibilangnya anak kampung, kampungan. Saya bilang biar mi daripada kau ndak ada kampungmu. Masya Allah. Segala penderitaan kita lakukan bos. Saya pernah jadi tukang cuci pakaian. Saya datangi sepupu-sepupuku. Jam mau laundry. Jam mau suruh tukang cuci orang. Kau datang. Saya yang cucikan kau. Berapa kau kasih kak. Saya lakukan itu. 16 tahun dek saya menderita. Saya datang ke rumah keluarga hanya bersilaturahmi. Nabi bilang cari di tuan PT-PT. Saya pernah dihina sama seniorku di Unhas. PIS 3. Ruang 207. Lantai 2. Sospol Unhas. Saya keluar dari kampus kelas, nak tunjuki kak seniorku. Ndak malu-malu kau dah saat cakar semua bajumu. Saya tidak malu. Alhamdulillah, biiznillah, dengan izin Allah, dengan kesabaran yang saya miliki, Allah angkat derajat saya sedikit demi sedikit. Bukan dia mau takabur, mau kau bicara politik. Saya pernah jadi calon wali kota di Makassar. Dikalaki Ustadz? Tidak. Yang cuma yang menang lebih banyak suaranya. Belum tentu dia kalah saya. Belum tentu dia lebih hebat dari saya. Cuma lebih banyak yang pilih dia. Kenapa lebih banyak? Nggak tahu. Bisa jadi money politik. Nggak jadi. Kalau hebat, belum tentu dia lebih hebat dari saya. Ini namanya optimis bos. Jelas. Bicara politik. Bicara pendidikan, jaran-jaran tong orang bos seperti titelnya das Atlantik. Ada barangkali 2 doktornya tapi belum tentu ustad. Ada barangkali ustad belum tentu dia doktor. 2 doktornya, 2 ustad tompa. Alhamdulillah. Sombong? Tidak, klarifikasi. Supaya terbuka kau punya kepercayaan diri. Coba. Bapakku petani penggarap, bukan pejabat. Ketemu saja pejabat bapak saya tidak pernah. Lihat saja dulu camat di kampung sudah senang sekali tuh orang tua saya. Nah lihat, bukan duduk di sampingnya, dan lihat itu camat.
Dan sudah cama ipak cama. Sudah senang. Petani penggarap. Adik-adik tahu namanya petani penggarap. Sawahnya orang dia kerja baru bagi hasil. Bukan dia yang punya sawah. Kalau naik 10 karung, yang punya sawah 9 karung diambil. Bapakku 1 karung. Coba. Tapi alhamdulillah kita tidak pernah putus asa. Kita harus ikhtiar terus. Tidak mungkin Allah sengsarakan hidupmu kalau kau baik sama orang. Tuh. Bicara apa? Popularitas. Followerku banyak tombol. Lihat saya punya channel. Itu sudah 7 juta yang nonton. Apa? Televisi. Baru-baru saya tolak salah satu TV swasta. Untuk kontrak sama saya tidak mau. Saya cuma TV One mau karena yang Pribumi yang punya. Yang TV lain saya tidak mau. Kenapa? Bukan Pribumi yang punya. Saya suka TV One. Memang beda. Nonton saja itu Tablik Akbar Damai Indonesiaku. Ada Dasat Latif di situ. Setiap Sabtu dan Ahad. Apa? Alhamdulillah. Rezeki, duit. Alhamdulillah. Yang namanya rezeki dunia, saya selalu bilang, saya cuma minta kepada Allah 5, Allah kasih saya 5.000. Lebih dari yang saya minta. Saya baru-baru pulang umroh. Dalam sebulan 2 kali saya umroh. Dibayarkan. Harga tiketnya saja itu lebih 50 juta bos. Tiketnya namanya first class. Bukan business class. Di atasnya lagi business class. Bisa orang tidur-tidur. Nyaman. Hotelnya yang dibayar tak 25 juta 1 malam. 1 malam. Saya bilang sama itu orang, saya tidak bisa tidur ini pak. Kenapa bisa? Nah, baik sekali mini kamar. Saya bilang, saya bayangkan 25 juta saya tiduri. Tidak bisakah saya dikasih saja itu uang, saya cari yang 500.000 1 malam. Jawab. Alhamdulillah. Bukan cuma itu, Allah kasih kemudahan. Adik-adik lihat itu di TV yang namanya mencium Hajar Aswad. Baku sikut orang. Setengah mati belum tentu bisa tembus. Ketika saya mencium Hajar Aswad, dikasih kosong itu pelataran, dikawal tentara dan polisi. Dengan izin Allah. Coba. Belajar bos. Jangan lihat dirimu sekarang. Lihat yang akan datang. Saya selalu dibilangi dulu orang. Tapi saya bilang, oke, kau hina saya. Tapi lihat saya 15 tahun yang akan datang. Tunggu waktunya. Kita buktikan siapa yang menjadi orang terhormat. Begitu kalian camkan. Nah hina kau sepupumu. Nah remehkan kau temanmu. Nah injak-injak harga dirimu sekelasmu. Jangan kau membalas. Karena kalau kau membalas sama derajatmu di depan Allah. Tapi kau tenang saja. Kau belajar dengan baik. Jangan kau hina orang. Muliakan gurumu. Perbaiki akhlakmu. Tunaikan ibadahmu. Insya Allah 15 tahun yang akan datang Allah yang muliakan kalian. Tapi kalau kau sudah dongo, jelek, kurang ngajar, busuk mulutmu, apa? Lalu apa kau tuh? Hancur kau dongo. Coba kalau biar sudah gagah, putih bersih, atletis, cerdas, anak orang kaya, bagus lagi akhlaknya, Masya Allah. Coba. Tapi tidak kaya Kak Ustadz. Bapakku miskin. Tidak cakep Kak Ustadz. Tapi karena akhlakmu yang baik. Itu yang membuat kau lebih dari yang lain. Ya. Ikhtiar dan tawakal. Nah, bagaimana rumusnya Ustadz? Supaya bisa hidup bagus. 1. Birrul walidain. Baik kau sama orang tuamu deh. Biar kau menghafal segala rumus. Kau hafal semua rumus-rumus ujianmu. Tapi kalau kurang ngajar kamu sama orang tuamu, tidak ada gunanya. Saya tidak cerdas, tidak terlalu cerdas juga. Tapi saya muliakan orang tuaku, akhirnya Allah angkat derajat saya. Ridallah fi ridal walidain, suktillah fi suktil walidain. Ridanya Allah tergantung ridanya orang tua, murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Nah, termasuk orang tua guru. Jangan kau cala-cala gurumu. Jangan kau gosip gurumu. Kau bully di medsos. Gurumu menerangkan, kau baku WhatsApp dalam kelas.
Lihat kok itu keteknya bapak, basah ya. Gimana, bagus ilmumu bos. Ya, birrul walidain, muliakan orang tua. Caranya bagaimana Ustadz? Satu, jangan pernah tinggalkan rumah, keluar rumah tanpa izin orang tuamu. Itu salahnya, itu kan selalu kita muliakan orang tua, tapi kau tidak tahu bagaimana caranya. Caranya satu, jangan pernah tinggalkan rumah tanpa izin orang tuamu. Mak, saya mau pergi belajar kelompok. Mak, saya mau ke warung. Meskipun itu dekat, izin. Kalau izinnya orang tua itu adalah berkahnya Allah. Mak, mau kak dulu pergi berjamaah. Nah, pergi mina. Dan jangan lupa selalu minta izin. Itu izin kemana saja. Pulang ke sekolah, meskipun orang tua tak sudah tahu kita di sekolah, tapi kalau mau lanjut lagi pergi kegiatan lain, lapor sama orang tua kita. Mak, ini ada tambahan kelas. Saya tidak pulang jam 2, saya pulang nanti jam 4. Insya Allah mak, jangan makin cemas, saya baik-baik di sekolah. Tenang perasaannya mama. Kalau ibumu, bapakmu sudah tenang perasaannya, dia senang sama kalian, Allah yang ngurus duniamu. Kecil jadi wakil bupati seperti Pak Irwan. Mau ganti Pak Irwan? Mau? Pasti mau. Tapi biar 2 periode dulu dia. Coba adik-adik sekalian, birrul walidain. Tidak ada kemuliaan bagi mereka yang kurang ajar sama orang tuanya. Yang kedua caranya, minta izin. Yang kedua, setiap keluar rumah jangan kau pernah tidak cium tangannya orang tuamu. Ini kalian pergi sekolah cium tangan? Bagaimana caranya? Saya curiga kau tidak cium bos, musuledin ji. Namanya cium tangan itu begini. Saya kalau cium tangannya aku 2 jari saya pegang. Itu namanya cium tangan. Kau pergi sekolah, mak pergi dulu. Kan cium tangan namanya itu dong. Semua ini cewek ini. Coba Meki, sekalinya tangannya cowok nak tarik kak. Beleng-beleng. Batena sopan sama cowoknya, terserah aja kita kak. Kalau baik nih baik mak juga. Kalau menurut tak baik kak ikut mak. Tolong. Saya bilang kenapa kak baik sekali kok sama cowokmu itu, hormatinya itu cowokmu. Nak bilang anu kak baik sekali ki, kemana-mana nak antar kak, nak jemput kak, karena ada mauna. Coba, dan apa maunya itu yang paling berharga dia cari sama kau. Adek, jangan percaya itu cowok. Apalagi kalau dia lagi jatuh cinta. Kemana kau pergi aku akan mengikutimu. Gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, tapi masjid kau lewati, pret. Ayo, muliakan orang tua. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tes vokal dulu, tes vokal. Kita tes mana lebih kencang suaranya adik pelajar laki-laki dengan perempuan. Laki-laki dulu, perempuan diam. Ayo, tes vokal. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tap, cewek lagi. Ahwat, 1. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Dia bukan kecil, tapi syahdu.
Memang itu suara perempuan menggetarkan jiwa. Makanya cewek-cewek kalau kau ditelepon cowokmu, kau tegas. Jangan mendayu-dayu suaramu. Halo dek, ya kenapa? Itu baru. Langsung lari tuh cowok. Kamu di mana dek? Ada di rumah. Tanya-tanya apa ini? Insya Allah kau terjauh dari setan. Tapi kalau ke Waalaikumsalam. Kelepak-kelepak. Di mana dek? Rumah aja kan. Nah, adik sekalian, ayo muliakan orang tua. Imma yablughanna indakal kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima. Apabila kedua orang tuamu dalam pemeliharaanmu, mereka sudah lanjut usia, mereka sudah usur, kalian pelihara, jangan kalian berkata kepadanya, wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima. Tapi berkata-katalah keduanya dengan kaulan karima, kata-kata yang mulia. Ayat ini mengajarkan, satu tadi minta izin setiap keluar rumah, dua setiap keluar rumah cium tangannya orang tuamu, yang ketiga jangan kalian berbicara kasar kepada orang tua. Tidak boleh suara anak lebih keras suaranya daripada ibunya. Fikri, ya mak, itu etikanya. Fikri, ya mak. Nah itu tidak beradab itu. Ya, itu Al-Quran mengajarkan suara anak tidak boleh lebih keras dari suara ibumu. Nah, bagaimana sekolahmu hari ini? Alhamdulillah bunda, sehat, bahagia, di kelas tadi aman. Itu anak yang baik. Tidak boleh lebih keras dari suara ibu. Ajaran agama. Apalagi kalau kalian berjalan dengan orang tua, maka anak yang soleh dan soleha. Kenapa itu heboh di belakang? Ada ular? Temanmu kentut? Terus kenapa kalau kentut? Bau. Jangan kau heran, namanya juga kentut pasti bau. Nanti kau ribut kalau dia harum kentutnya. Ini tidak normal ini. Nah bilangi kak hitam Ustaz. Mau dia apa kau memang hitam? Yang kau marah, bertengkar. Nggak enak Ustaz. Nah bilangi kak pesek. Ya memang kau pesek. Yang jelek kalau nah bilangi kau mancung. Itu menghina itu. Itu tidak sesuai dengan kenyataan. Ya? Sudah. Janganlah pernah kalian berjalan bersama orang tuamu kecuali berada di belakangnya. Itu adab. Tidak boleh kita ada orang tua berdua, kita di depan, orang tua ini malah kita lebih jauh. Karena bilang, tua mi orang tuaku, malu-malu karena lihat temanku. Ya, nah ini karena waktu yang terbatas, adik-adik sekalian, birrul walidain, baik-baik sama orang tuamu. Ustadz, orang tuaku tidak sembahyang. Ustadz, orang tuaku tukang judi. Ustadz, orang tuaku jelek sifatnya, tidak dia urus saya. Sifat dosa-dosa orang tuamu, urusannya kepada Allah, bukan kau yang punya urusan. Urusanmu adalah birrul walidain, berbuat baik sama orang tua. Tapi dia jahat Ustaz. Belajar dari Ibrahim. Ibrahim alaihissalam, bapaknya Azar, penyembah berhala. Tapi Ibrahim mau ribut sama bapaknya. Allah berfirman, Ibrahim, ingat kau, jangan kau lawan bapakmu. Itu bapakmu, kau yang keluar dari desamu. Coba, tidak boleh itu. Mentang-mentang kau tinggi sekolahmu, bapakmu cuma tidak tahu. Apa tong kita tahu Pak? Tidak boleh. Ibu tahu apa? Ibu zamannya zaman behola, ini zaman digital. Tidak boleh. Milenial, mana kok milenial kalau kurang ajar kok akhirnya mil akhirat kok. Ya? Sudah. Berikutnya lagi, resep. Setelah birrul walidain, tuntut ilmu pengetahuan. Belajar adik. Ayat pertama turun bukan perintah puasa. Ayat pertama turun perintah tentang baca. Membaca. Tapi adik-adik sekarang budaya literasinya hilang. Budaya membacanya hilang. Mereka hanya lebih senang menggoogling. Mereka lebih senang copy paste. Akhirnya malas menulis, malas membaca. Apa yang terjadi? Akhirnya kamu jadi generasi malas yang apa kata hoax itu yang ada di otakmu. Baca, menulis.
Orang kalau membaca lalu dia tulis, memorinya lebih kuat daripada sekedar membaca saja. Nah, seperti ini, saya ini dek tidak pernah pesantren. Tapi kalau pergi ke pengajian begini bawa ke catatan. Ku catat, pulang ke rumah baru ku baca ulang. Berarti 2 kali saya dengar, 2 kali terulang, berarti memorinya tertanam dengan baik. Belajar. Enak itu orang kalau tinggi ilmunya bos. Allah janji, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah angkat derajatnya orang yang punya ilmu, pengetahuan dan iman yang baik. Mana buktinya? Diangkat derajat. Biar saya terlambat datang, tapi Ustaz di depan ki. Meskipun saya terlambat datang, apa bagianku? Kepala kambing. Kue enak-enak semua Pak. Ada juga temanku tinggi sekolahnya tapi tidak tahu mengaji, berarti imannya kurang. Di mana dia? Di belakang, takut disuruh mengaji. Apa bagiannya? Pisang goreng. Itu Allah sudah angkat derajat Pak. Saya kemana-mana pergi ceramah, alhamdulillah tuh ke luar negeri, ke New York. Tahu New York? Tahu New York? Berdekatan sama Lili. Itu enggak gampang itu masuk ke Amerika, enggak gampang dapat visanya itu Amerika. Waktu itu 42 orang yang tes, cuma 2 yang lulus, salah satu di antara saya. Biar banyak uangmu kalau Amerika bilang enggak boleh kau masuk negara aku, enggak masuk. Coba, ada kan pernah menteri tentara bintang, enggak bisa diterima sama Amerika. Ke Itali, ke Roma, tahu aja ke Roma toh? Ke Jepang, Filipina Selatan, ke Singapura, ke Turki. Oh Masya Allah. Semua itu hebatnya dibayarkan tiketku PP. Bukan saya bayar. Hebatnya lagi, pergi tidak bawa uang. Pulang. Karena apa? Ilmu. Makanya belajar. Belajar adik-adik sekalian. Kalian bodoh kalau waktumu habis hanya untuk googling saja. Apalagi lihat-lihat film porno. Periksa mi HP-mu, periksa BD HP-nya. Dan semua itu gambar-gambar cabul di HP-nya. Nah, adik-adik sekalian manfaatkan. Kalian hanya generasi malas kalau tidak mau belajar. Kita dulu susahnya belajar. Mau belajar tidak ada kitab. Ada kitab bahasa Arab lagi. Bisa dibaca tidak tahu artinya. Ayo, sekarang semua kitab-kitab ada terjemahannya. Dan semua ada di Google. Kita dulu mana ada Google? Tidak ada. Setengah mati kita cari sendiri itu ilmu. Maka kalian bodoh kalau tidak memanfaatkan fasilitas itu untuk mengisi diri. Belajar. Ya. Nah, berikutnya lagi, setelah kau berusaha dengan baik, bertawakallah kepada Allah. Tamat SMA, saya daftar kedokteran. Saya dulu fisika 1. Jadi dulu kan jurusan kita itu ada fisika, biologi, bahasa, budaya. Nah, fisika itu kelas paling tinggi. Grade-nya. Sudah fisika ada lagi. Fisika 1, fisika 2, fisika 3. Saya fisika 1. Mendaftarlah saya fakultas kedokteran. 3 kali ikut UMPTN. Tidak lulus. Saya bimbingan tes. Saya sholat tahajud 40 malam berturut-turut. Saya nasar puasa kalau saya lulus 7 hari. Saya puasa. Ibu bapak saya doakan saya. Begitu pengumuman tidak ada namaku. Saya protes kepada Allah, kenapa saya tidak lulus? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya jadi dokter. Ternyata saya lulus di Sospol, ilmu komunikasi. Saya dosen di komunikasi sekarang. Saya lulus jadi ustadz. Alhamdulillah. Saya tahu jawabannya kenapa saya tidak jadi dokter. 1 tahun setelah saya kuliah di Sospol, terjadi tabrakan jalan perintis kemerdekaan. Saya turun tolong ini orang tabrakan, berceceran darah di aspal. Dia yang tabrakan, saya yang pingsan. Ternyata saya tidak bisa lihat darah. Sampai sekarang Pak, kalau saya lihat itu di video saja, saya lihat orang yang berdarah, langsung pening saya punya perasaan. Bisa hilang saya punya konsentrasi. Seolah-olah malaikat berkata, bagaimana kau mau jadi dokter Ustaz Dasat? Nah kau tidak bisa lihat darah cilaka. Sudah, saya daftar lagi Akabri. Mau jadi tentara Akabri penerbang.
Begitu saya pergi jalan Pertamina, depan kantor Pertamina Makassar, jalan Garuda, saya pergi daftar tes fisik, tidak lulus. Kenapa? Ceper. Tidak cukup tinggiku. Ya Allah, kenapa kau kasih pendek saya? Temanku lulus kepolisian waktu itu. Sekarang dia di Polda Sulbar. Satu bunga, reserse, pakai baret merah. Saya lulus pakai baret putih. Tapi alhamdulillah, dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret hitam sampai baret merah, ku caramai ko sendiri. Dulu saya tidak jadi dokter, temanku yang jadi dokter. Pernah beberapa tahun yang lalu, dia tugas di Kepulauan Aru. Saya telepon, dok pulang ke Lebaran? Tidak. Kenapa? Mahal Ustadz, bisa 16 juta satu kali jalan. Habis uang, di mana kita dapat uang pegawai negeri begini Ustadz? Dalam hatiku, untung saya tidak jadi dokter. Saya jadi ustadz. Kemana-mana terbang gratis. Dibayarkan. Meskipun saya tidak jadi dokter. Hari ini saya ceramai ibu dokter di belakang. Ibu dokter ini cerdas. Tidak gampang itu orang jadi dokter. Inilah korbannya. Mau jadi dokter tapi tidak jadi dokter. Tapi Allah Maha tahu. Adik-adik sekalian berikhtiar, belajar, berdoa, muliakan guru dan ibu bapakmu. Ternyata apa yang kau mau tidak Allah kabulkan. Percaya bahwa Allah kasih kau yang lebih baik dari yang kau minta sekarang. Yang penting ikhtiar. Jangan dah ikhtiar pasrah saja. Ya kalau lulus, tidak dong. Ya? Nah, adik-adik sekalian, terakhir sekali. 2019 ini adalah tahun politik. Bagi mereka yang sudah punya hak pilih, jangan kau golput. Piko menoblos deh. Terserah kau mau coblos mana. Tapi ingat, coblosanmu itu menentukan masa depanmu. Bodoh kamu kalau kau bilang tidak ada urusan dengan itu. Bodoh kamu. Salah kalau kau bilang tidak ada gunanya ngurus-ngurus politik. Salah. Mana contohnya? Nah, kau bilang nggak usah urus pileg, nggak usah pergi cari caleg, nggak usah ngurus pilpres, nggak ada hubungannya sama hidupmu. Oke, kau bilang begitu. Kau belajar saja dengan baik. Belajarlah kau dengan baik. Mulai SMA, kuliah, IP-mu 4,0. Tapi karena negara ini tidak beres yang kau pilih, kau tidak mau memilih orang baik, akhirnya apa? Tenaga kerja asing masuk ke Indonesia. Puluhan ribu kalian yang cerdas tidak dapat lapangan kerja karena diganti sama orang asing. Itu bahayanya kalau kau tidak mau berpolitik. Kau cerdas, sarjana, IP-mu bagus, tapi kau tidak dipakai. Kenapa? Banyak tenaga kerja asing yang masuk ke negaramu. Maka kau tersisi. Sebagai tuan rumah, hak pemilik Republik Indonesia, kamu hanya jadi penonton di negaramu. Itu bahayanya kalau kau tidak berpolitik. Maka cari orang yang betul-betul layak untuk kau pilih dengan sebaik-baiknya. Ibu-ibu juga jangan bilang, ibu-ibu guru jangan bilang, jangan urus politik, urus saja daganganmu. Kau urus daganganmu betul, dari pagi kau buka toko sampai malam. Tapi karena pemerintah memasukkan retail-retail barat, retail-retail orang kaya masuk, akhirnya buka Alfamidi, Alfamart, Alfa dan segalanya. Hilang kau punya toko kedai, tutup. Itulah sehingga tidak boleh orang bilang jangan berpolitik. Maka Belanda Snok-Horgronya mengatakan biarkan orang Islam kalau mau haji kasih fasilitas pergi haji. Biarkan orang Islam kalau mau dia sholat, kalau perlu bangunkan masjid. Biarkan mereka kalau mau dia puasa, kalau perlu bimbing dan amankan dia berpuasa. Tapi jangan kau kasih ekonomi dan politik. Kalau dia ambil ekonomi dan politik, hancur kalian. Dia kuasai kau na babat kau. Dan nak kasih kau bagian untuk itu. Maka dia bilanglah politik itu kotor, ulama jangan berpolitik. Itu salah. Saya dosen ilmu politik. Saya dosen di Fakultas Ilmu Sosial Politik. Dan itu diajarkan politik karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Jelas? Nah, kalau sudah jelas, sudah nih. Cukup saya kira. Terima kasih Ibu Dokter yang mengundang saya datang ke tempat ini. Adik-adik tidak bakal ketemu seandainya bukan Ibu Dokter ngundang saya. Banyak yang minta, SMA apa itu tadi bilang Bapak, apa itu, ya Sorowako, tapi Allah takdirkan saya ada di tempat ini.
Alhamdulillah, maka kalian manfaatkan apa yang saya sampaikan tadi. Belajar dengan baik, muliakan gurumu, muliakan orang tuamu, bertawakal kepada Allah, maqamam mahmuda. Allah angkat derajatmu kelak insya Allah.